Pasmin WhatsApp saya. Pasmin, tolong nanti saat demo bateria juga kasus SPT fiktif. Saya bilang Anda juru bicara kediaman atau apa ini? Coba itu kalau komisi etik kejaksaan periksa, ada WhatsApp saya belum hapus. Saya lihat beberapa Pak Jaksa juga pergi minum bir di rumahnya Wakil Ketua DPR yang pakai dana DIM, usulkan sendiri, kerja sendiri pakai manajemen sate. Kemarin dia konsultasi sama salah satu teman DPR, pimpinan juga Wakil Ketua. Aduh, beta sudah gimana ini? Asal usul, makanya jangan kerja DIM sendiri. Usul sendiri, bikin ternak, bengkel pakai dana sendiri, dana APBD pakai nama supir. Ini masih koloninya bupati. Tolong diperiksa setelah pohon besar itu, hantam yang kecil-kecil itu juga. Begitu. Bisa. Oke, kalau begitu kita dengar. Oh ya, minta Pak Kejaksaan Agung atau yang bertugas atau yang sedang melakukan provisi ataupun tugas apapun kita tidak tahu, memberi penjelasan kepada kami, karena sebenarnya dalam hal pelayanan publik di saat orang sedang melakukan penuntutan demo, masa Kejarinya cuti, dapat kabar Kejarinya cuti, bagaimana itu secara moral dalam jabatan tidak etis? Di saat ada persoalan di hadapan kantor Anda cuti, kan bisa tunda. Jangan sampai ini bagian dari skenario, jangan sampai ini bagian dari cara memperlambat, jangan sampai menggunakan filosofi sumurnya masih ada air, jabatannya masih ada, sumurnya masih ada air, ditimba dulu sampai sumurnya habis baru ditutup. Jangan sampai berpikir dia masih menjabat bupati, jangan sampai berpikir dia masih punya kekuasaan dan uang sehingga belum ditindak. Setelah masa jabatannya berakhir baru dihantam. Tidak boleh begitu, Pak, karena persoalan ini sudah terlalu lama sampai sudah menjadi alat perpecahan di tengah-tengah rakyat Maluku Barat. Sebagian kontra, sebagian pro. Banyak yang pro kebenaran, tetapi tidak takut bersuara, takut dironjok, takut dipindah. Kalau kemarin Jemiliko bicara begini kepada gimana? Kemarin itu Jemiliko kemarin? Oh, di sini, betul. Bilang emang itu dia tidak demo dia tidak pikir kakaknya dan Sakosi dan siapa lagi dansa saja. Lah dansa dan nonjol di perpustakaan kok, takut apa? Tidak pikir istri jangan dipaksa kok. Nah, Pak Jemi kalau baru dilantik aja, jangan gertak kita, atau jangan mencoba untuk menilai kami atau mengintervensi untuk kami tidak melakukan pertututan keadilan di negeri ini. Pak Jemi ini kemana Pak Jemi? Lagi ngintip di samping-samping. Semua orang menjadi pecundang, semua orang menjadi munafik di negerinya. Semua orang diciptakan jadi kambing congek. Kami sebagai orang representasi yang ingin menyatakan kebenaran di negeri ini, dimusuhi, benci, ditebar fitnah, begitu. Maka tidak ada kata lain selain tuntaskan. Yang kami katakan adalah hal yang benar. Semua orang mengakui ini, semua orang mengetahui yang ini. Tetapi tidak ada yang berani berkata di hadapan publik. Semua taruh tangan di depan jelapah, baik lapisan menengah, lapisan elit maupun lapisan grassroots. DPR semua takut. DPR kalau tidak dikasih proyek semuanya diancam tidak kasih proyek, mereka tidak tahu bahwa kewenangan legislatif begitu kuat. Ini fakta. MPR terlalu kecil untuk kita mengerti fakta.
fakta-fakta ini. Semua orang Maluku Barat tahu dari Ampara Marcel sampai Sutun paham praktek KKN, praktek teror, praktek intimidasi, tetapi semua yang mati kontrolnya. Semua orang taruh tangan di jalan paha, baik rakyat biasa maupun parlemen. Semua orang Maluku Barat tahu ini fakta ini. Apalagi saudara-saudara yang ada di bawah, berhentilah dimanfaatkan sebagai antek-antek. Berhentilah. Anda dikasih receh-receh, mending Anda pergi jaga kerbau. Uang Anda harus lebih banyak. Berhentilah jadi penjilat di negeri Anda sendiri. Jangan Anda menjadi alat perpecahan politik dan tidak nilai. Kita semua saudara, sadarlah Anda, tobat Anda. Pemerintahan akan berakhir. Kekuasaan sebesar apapun akan berakhir. Apakah berakhir karena peralihan, atau berakhir karena halangan sakit, berakhir karena ditangkap, terlibat kasus hukum, atau apapun, semua di muka bumi ini akan berakhir. Tetapi kerusakan sosial yang diciptakan oleh pemimpin di negeri ini harus dihentikan. Saat ini harus dihentikan. Semua orang sadar, semua orang akui benar bahwa yang melawan, jangankan dia, saudaranya jauh sekalipun, begitu ketahuan akan dicari kutunya di rambut yang botak, akan dicari sananya. Begitu orang lapor itu demo, langsung Pak Yadi diambil data-data waktu dia tugas itu apa, dicari. Ini fakta. Artinya Bapak dan Ibu, artinya bahwa Anda sedang diadu domba. Sadar saudara orang MBD, keluar. Kita melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan yang sulit terlalu ini. Tidak usah takut. Hei PNPS, PNS, kalau satu kali putus Anda diancam, Anda ancam balik semuanya tidak usah berkantor. Tidak bisa apa-apa. Semua dengar. Sebarkan kepada seluruh orang Maluku Barat Daya agar pemimpin yang lain ini menghentikan intimidasi bagi rakyat. Hei dengar, Anda yang memang setiap saat ini cari makan di kediaman, stop sudah cari makan saja. Jangan menjual saudaramu. Jangan. Kemarin ada saudara. Kemarin ada saudara seperti itu dengan kita, saya posting, langsung kita lalu seleksi. Orang lagi makan di warung, saya datang, lari semua. Saya ini bukan bawa penyakit menular. Saya membawa suara kebenaran. Saya membawa keberanian untuk mengatakan hal yang tidak benar di negeri ini. Saya dianggap tetemoh berbau virus. Kalau saya mulai keras begini mengatakan kebenaran, antek-antek pasti dari belakang-belakang. Kamu yang bertakbir, hei! Kamu bicara betul takut bertemu nekat. Nekat masuk penjara, tembak pun saya berani. Kalau orang berani bisa ditantang, orang nekat dan ditantang. Kalau nekat itu sudah habis. Tapi benar kata tahu. Kemarin kita dapat keluarga begitu saya datang, camat lari. Pura-pura pipi rokok. Mana ada camat besar ini pipi rokok? Suruh anak-anak. Begitu dapat keluarga, kepala suku Tomra telepon. Oh datang. Begitu bila saya mau datang, langsung Pak Camat yang satu orang sekitar bilang, wih kata pipi rokok dulu. Langsung bisa balik sampai pagi. Rapat kedua,
Begitu beta suara di berapa dengan telepon. Laki-laki ada di sini. Terus betul, itu berarti ada. Dong datang kata-kata. Begitu beta ngomong salah. Apa ini? Ini bukan lucu. Ini kebodohan generasi. Pembodohan ini. Saya kira seperti lucu, tapi ini pembodohan generasi. Merusak tatanan budaya. Kalau ada budaya solidaritas di negeri kita, jangan dianggap sebagai lucu. Ini pembodohan, pembunuhan karakter. Coba, Pak Jaksa, kalau jalan-jalan lihat kontraktor yang orang Kupang yang mengerjakan di sini pasti itu Srikandi punya itu. Kenapa demikian? Saya tahu banyak fakta. Karena yang membenci banyak dan laporan paling banyak masuk. Kenapa mereka berani berkata? Karena sumbernya jelas. Di belakang-belakang yang tadi berteduh walaupun itu mata-mata semua. Habis ini ke kediaman minum kopi sama-sama minum kopi dan pada kira-kira. Itu benar mereka itu. Karena MBD ini juga penduduknya kecil. Baru tahu kan? Kata dekatan semua. Dapat lihat ada saudara-saudara juga. Mau langsung saja terberani. Mau langsung saja terberani takut tonjok. Yang masalahnya masyarakat pengangguran takut tonjok. Apa yang dilonjok? Begitu mereka tanya-tanya baru bilang, saya nanti ketemu saudara ini lah. Dan cari-cari mana di perhubungan siapa itu di pantai. Ini fakta. Semua orang ada dalam zona nyaman. Semua orang ada dalam gaya nilai bobo. Mengetahui salah dan diam. Kalau semuanya begini, mau jadi apa generasi kita ke depan? Kita semua harus hidup nyaman di dalam negeri sendiri. Di atas tanah kita bersaudara. Kalau tidak bersaudara, secara kekerabatan dekat, setidaknya ada berdoa adalah sumber persaudaraan kita. Mestinya orang-orang sadar ini. Mestinya orang-orang partai sadar ini. Ketidakadilan itu banyak. Anda tahu, Anda sadar, Anda sini. Tetapi Anda diam. Karena Anda takut tidak dikasih permen, karena Anda takut tidak dikasih proyek. Silakan kerjalah secara profesional. Rezeki tidak akan pernah bertukar. Jangan jadi hamba Tuhan, harus jadi hamba Tuhan. Kemarin wakil bupati di acara pesta saya datang kabur, artinya rohnya kalah dengan saya. Saya lagi cari waktu kalau dia ada pikir gereja, saya duduk di sampingnya. Kita duduk sama-sama dengan pendeta kota sampai keringat ini. Roh benar tetap benar. Kalau jabatan besar pikir gereja saya duduk di samping, kalau keringat keluar berarti Anda tidak benar. Roh Anda kecil. Saya mau tanya, saya ini belum makan. Lari semua, bagus. Supaya saya bebas. Apa ini? Jangan lagi ancam, jangan. Begitu. Banyak sama gimana? Sudah belum? Kalau tidak saya pikir kita mau masuk di dosa. Masuk kapan? Banyak sudah. Kalau pasti kita masuk. Banyak saja lama-lama. Kapan masuk? Kalau sudah lama kita 10 orang masuk penjara, tidak apa-apa. Siap masuk. Siap masuk. Banyak bagaimana Jaksa di Jakarta ada mereka diterima kok. Jakarta pimpinan Anda, ibu kota negara Republik Indonesia. Anda bikin seperti apa tidak mau terima kami. Cepat kasih jawaban. Cepat. Teman-teman, saya minta yang bikin video dari jarak jauh. Jadi kalau ada apa-apa, videonya kita jadikan bukti. Yang lain siap-siap. Yang video resmi untuk masih silakan. Tapi yang video diam-diam harus ada. Siap-siap aja. Woi Pak Jaksa.
berbantu. Ayo angkat kapal, angkat kapal. Banyak yang tutup kami. Angkat kapal kasih masuk. Banyak saya. Kapal masuk. Banyak saya. Kasih kami jawaban. Ayo sekarang yang ada di belakang, siap-siap. Siap. Siap. Kami putus sprindik agar ada kepastian. Jika tidak bisa dikeluarkan sprindik, keluarkan SP3 Pak. Surat penghentian bahwa perkara itu tidak benar. Silakan Pak. Tolong Pak. Pokoknya kita pasti bikin kacau. Kalau tidak ada jawaban pasti. Silakan mau jadi hitam putih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak-bapak jaksa, beta yang butuh bapak di tanah datang, lalu patas di pagar itu. Saya tadi sudah bilang berulang kali, kami bukan dilahir di kampung, lalu kami di kampungan. Catat saya bilang, kami ini bukan baru berdiri di panggung ini. Buka itu pintu kita masuk. Saya tidak butuh jawaban. Saya butuh pintu buka baru kita masuk. Diskriminasi kita di tanah kita sendiri. Masakan saja Pak saudara kita yang demo tadi ini di Kejaksaan Agung telepon sekarang belum diterima kok. Jangan mentang-mentang kita ini orang kampung lalu bilang kita ini orang kampungan. Tapi catat saya bilang, saya butuh pintu itu dibuka. Pintu ini dibuka untuk kapal ini masuk. Pak Kim, kita tidak perlu lagi negosiasi. Tadi teman saya dari yang ada sementara di Mabes Polri, dia bilang jalan saja karena sementara dia lagi berada di Mabes Polri. Kita tidak main-main. Negara ini negara hukum. Ingat saya bilang, kita punya sopan santun, kita punya etika. Bumi ini penuh dengan kekayaan solidaritas. Tapi kalau tidak menghargai kami juga tidak menghargai bapak. Marilah kita bangun kebersamaan yang baik. Masa di Kejaksaan Agung saja hari ini mereka diterima? Bapak-bapak polisi, saya minta maaf ya. Saya minta maaf sekali. Karena kami tidak bermaksud untuk kami menyakiti bapak-bapak. Kami pesan yang di dalam sana. Pak saudara coba video diam-diam. Asalkan tidak anarkis. Asalkan kita tidak anarkis. Kalau memang ada di sini bapak-bapak polisi yang mau tangan kenal, silakan. Silakan, kami sudah dekat. Tapi kami tidak membalas. Tapi proses itu dia. Catat saya bilang, Bapak Kapolri saya percaya dengan masa kepemimpinannya hari ini. Jadi kalau kami minta dengan baik-baik, kami mau masuk ke dalam. Tolonglah menghargai kami. Jangan bapak-bapak menggunakan polisi untuk menakut kita. Hei, itu ketong sing takut. Karena bagi ketong sing ada urusan dengan polisi, yang ketong urusan dengan kejaksaan. Kami butuh jawaban, kami bukan kambing Pak. Kami bukan kerbau Pak. Kami bukan ayam Pak. Lalu jawab dari dalam pagar kami. Jangan saya bilang. Dan kalau hari ini kita paksa masuk dan terjadi masalah kita juga manusia yang Tuhan memberikan hikmat. Saya rasa leluhur di bumi di Pulau Goa ini akan mendengar kita bicara hari. Kami tidak berbohong. Jadi kami tidak butuh lagi negosiasi. Bapak Kejaksaan Agung yang saya punya muka. Karena saya ini jauh berulang kali. Kejaksaan Tinggi Maluku itu tidak membuka pintu, saya sudah tabrak.
kita kalau mobil. Kita juga Tuhan kasih hikmat. Kita bukan orang premanisme. Kita bukan pemabuk datang kita cari pakai lain. Bukan. Kita datang buka ini pintu dan kita masuk. Saya jamin Ferry masuk. Ferry akan masuk. Apa? Emangnya kotor di dalam? Itu ada rumput-rumput di dalam juga kok. Masuk dan taruh Ferry di situ. Bapak-bapak mau bakar ke apa kan? Tidak ada urusan. Masakan di Kejaksaan Agung saja, apakah bapak-bapak kaget? Karena baru tugas di kampung-kampung. Jadi kalau dia mau begini merasa bukan seperti itu. Bapak-bapak juga mengerti hukum. Bapak-bapak sangat paham itu. Dan saya rasa juga bapak-bapak polisi juga paham soal aturan. Saya sekali lagi dan tolong rekam saya bilang. Kami tidak bermaksud membuat kacau, tidak bermaksud membuat onar. Kami bukan premanisme. Yang kami butuh, bukan kami ini binatang. Kami bukan kambing. Lalu mau bicara di dalam pagar sana. Apa itu? Apakah bapak-bapak tidak belajar etika waktu sekolah? Tidak lagi. Komunikasi terakhir. Kami tidak mau terima lagi. Sangat susah sekali. Kejaksaan Agung saja tadi demo begini. Saudara-saudara, HMI dan yang lain-lain yang alumni yang tidak memakai organisasi untuk demo, tetapi mengatasnamakan negeri ini, mengatasnamakan masyarakat ini. Jangan bertanya bahwa siapa kasih atas nama. Hei, satu orang juga bisa mengatasnamakan masyarakat ini demi keadilan. Jadi mereka bukan orang jalanan yang kita pakai bos. Mereka juga mantan aktivis kayak saya bos. Kita juga punya jaringan bos. Jadi jangan memakai ancaman-ancaman. Jadi Bapak polisi, beta mohon maaf sebesar-besarnya. Coba kamera supaya kau tunjuk kembang di Mabes Polri. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti bapak-bapak polisi dan teman-teman, tidak boleh anarkis. Kita minta permisi, lalu kita masuk bahwa Ferry ini taruh di dalam, mau bakar kasih taruh di dalam. Kamera diam-diam, jangan juga umum, jangan semua diam-diam. Beta kira seperti itu bapak-bapak. Tapi bapak-bapak catat saya bilang, kita tujuan datang di sini bukan anarkis. Bapak-bapak yang kita sana kemana? Kalau memang penutup pintu dibuka, kita tidak anarkis. Kita jamin Pak. Hanya orang gila yang melakukan anarkis Pak. Dia tidak pikir panjang Pak. Dia punya anak ada Pak. Kita punya masa depan ada Pak. Kita punya keluarga ada Pak. Kalau orang yang berbuat sesuatu yang tidak berpikir itu, saya rasa bahwa mereka tidak berpikir panjang. Mereka kira seperti itu. Jadi, saudara yang di sini tidak boleh melakukan anarkis. Karena jangan takut. Saya bilang jangan takut. Karena kita punya surat juga sudah masuk ke Mabes Polri kemarin. Dan sementara sampai hari ini dia masih ada di sana. Yang kita hadir cuma dengan satu jawaban saja. Pintu dibuka, sprint keluar, ini masuk. Ini dari 10. Lalu mohon maaf apabila dalam kita punya kata-kata ada menyakiti bapak-bapak polisi. Saya di bumi sejarah ini, di bumi raja-raja ini, di tanah ada Kromoa ini, saya minta maaf untuk kepolisian negara Republik Indonesia, terlebih khususnya Polres Maluku Utara. Kami tidak bermaksud. Tadi saya kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa
makin hari negara ini makin membaik dengan penataan sistem pelayanan publik. Hanya pemimpin kampungan saja yang menggertak rakyatnya. Hanya pemimpin yang tidak berwawasan kebangsaan. Hanya pemimpin yang tidak berwawasan negarawan yang meneror warganya, yang memberikan pesan intimidasi. Kalau pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bermoral pasti menerima aspirasi. Negara terus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Negara terus memperbaiki sistem pelayanan publik. Semua instansi melakukan reformasi, perbaikan pelayanan publik. Baik kepolisian, baik kejaksaan, maupun lembaga apapun di Republik ini. Kepolisian memperbaiki dengan mengatakan presisi. Entah kejaksaan dengan apapun, tetapi substansinya, tetapi prinsip hakikinya adalah ada take and give antara rakyat yang dilayani dan penyelenggara pemerintah yang melayani. Negara menghabiskan energi anggarannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kenapa kepolisian dalam mengawasi demonstrasi tidak boleh membawa senjata? Kalaupun membawa pun larasnya ditaruh di bawah atau di atas, tidak dihadapkan ke depan. Ini adalah cara-cara manusiawi, cara-cara elegan bagaimana negara memperlakukan warganya. Tidak usah takut dengan seragam, karena semua berjalan berdasarkan protap, berjalan berdasarkan SOP, berjalan berdasarkan aturan. Semua memiliki hak yang sama. Kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Pendapat di depan umum disampaikan ketika terjadi ketidakpuasan. Ketika tidak merasa puas terhadap pelayanan. Penyampaian pendapat di publik adalah sah menurut aturan. Kita semua hanya elemen kecil. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Dan oleh karena itu, kami minta jawaban tertulis. Kami meminta perwakilan. Kalau memang diminta 2 orang, kami meminta 4 orang. 3 orang dari kami, 1 orang dari kameramen. Karena kami ingin semuanya diketahui publik, di-share, dibagikan, agar kinerja daripada aparat penyelenggara negara pun ikut dikontrol oleh publik. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, Pak Kapolres, ataupun yang mewakili, kami mohon agar kami 4 orang masuk. 3 orang dari kami, 1 orang kameramen. Karena semua tentang kami terdokumentasi. Semua akan kami kirim ke semua sub-sub struktur kelembagaan negara. Tolong Pak, kami tahu kami berhadapan dengan pemimpin yang tirani. Maka kami menata sistem kami itu ada di mana-mana. Kami tidak bisa melawan dengan kekuatan besar karena kami intervensi. Kami dihalang-halangi. Semua kepala desa bikin pengumuman di kampung-kampung, rakyatnya tidak boleh ikut berdemo. Ini adalah cara-cara premanisme dalam menyelenggarakan pemerintahan. Seluruh kepala desa harus tahu, sudah dikirimkan pesan kepada Anda bahwa 2024 PDIP kalah di kampung mana, kesannya diperiksa di sini. Supaya Anda dengar, mendispakat kalahkan dia, hentikan dia. Daripada kita semua terancam dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang diberikan oleh rakyat, yang diberikan oleh Tuhan. Mending kita hentikan kepemimpinan Orde Baru yang
yang bisa menjatuhkan adalah kekuatan rakyat melalui generasi ini. Jangan mengancam, jangan mengekang demokrasi. Demokrasi akan tumbuh dan menghantam Anda. Jangan. Kalau kita terus mendoktrin, memberi keyakinan kepada rakyat untuk bersatu padu, maka saya pastikan kekuasaan sebesar apapun akan runtuh. Kita pernah membuktikan melalui senior-senior yang ada bahwa hanya mahasiswa bisa menghentikan kekuasaan zaman Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun lamanya. Dengan ancaman lara senjata sekalipun, semua orang bisa menabrak dan menggulingkan pemerintahan saat ini. Jangan. Nah, sambil negosiasi dilanjutkan sama Adita. Oke, terima kasih. Bapak-bapak tolong berdiri.